Bapak Ustadz pegang Bo. Pak Imam Muda Arahab dari Gunung Tua, kepada Bapak Ustadz waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. 10 menit kasih kode nanti ya, 10 menit aja. Hah? Kasih 10 menit nanti kasih kode. Oh ya, ya Bapak kami lah. 10 menit kok jam. Ini ada ini. Ini sih Enggak, nanti dipotong-potong sama dia. Sama dia. Sama Bapak. YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Shallallahul azim. Pertama sekali yang kami hormati semua tamu-tamu undangan yang hadir pada hari ini, dan juga kepada grup ataupun anggota nasid yang sudah setia memberikan hiburan dan mensukseskan acara kita mulai dari pagi sampai tengah hari ini. Wabil khusus yang kami hormati karena mereka berdua kita hadir di tempat yang sederhana ini, yaitu menantu kami anak Dot Parumain mungkin harani halina dua ma benna marhala lo jaita benna hadir kita tu tempat tahun. Bapak Ibu hadirin, sebelum kita tutup acara kita ini dengan doa, kami sampaikan sedikit, mana tahu ada yang sangkut di dalam hati, terutama kepada anak kami berdua, anak Sony Parumain, yang paling bermanfaat di dunia wal akhirah, mulai dari dunia ini sampai akhirat. Karena bahtera hidup rumah tangga ini mengarungi lautan bahtera rumah tangga yang belum pernah dialami sama sekali. Tentu sangat sulit. Oleh karena itu perlu sekali aha amang nai sampeon ni darung parjolo mangkuling nakin mulai sen ayamu uapmu amang borumu tulangmu sudena sen jumrah sasudena, itu harus perlu dicatat di dalam lubuk hati yang paling dalam demi kebahagiaan rumah tangga. Kalau kita bicara kebahagiaan di dalam rumah tangga, bukan ukurannya materi. Ada kata pepatah, rumah bertingkat, mobil mengkilat, bojone papat, belum tentu bahagia. Jangan dikira di gubuk reot tidak ada senyuman dan canda tawa. Jangan disangka di gedung mewah tak ada tangisan dan air mata. Di gedung mewah pun bisa orang menangis, di gubuk reot pun bisa orang ketawa. Kenapa bisa ketawa? Karena bahagia. Maka kepada menantu kami anak Sony Parumain, yang kita kejar adalah bahagia. Bagaimana supaya bahagia rumah tangga itu? Kalau ukurannya pangkat dan jabatan itu memang perlu. Pangkat jabatan sangat perlu, tapi itu bukan merupakan suatu ukuran untuk memperoleh kebahagiaan. Harta apalagi sangat perlu, tapi harta pun tampak dibarengi dengan iman tidak merupakan ukuran kebahagiaan. Contoh Firaun itu jadi raja, tidak ada pun pemilihan, tetap dia jadi raja, kaya. Korun banyak harta,
kunci gudangnya saja Korun, kunci gudang hartanya 7 kuda yang membawanya, 7 ekor kuda yang memikul, itu baru kunci gudang. Tapi Korun itu ternyata tidak bahagia dunia akhirat. Firaun pun begitu juga, tidak bahagia. Kok Ustadz tahu Firaun tidak bahagia dunia akhirat? Buktinya tidak ada yang mau orang dibilang namanya si Firaun. Di Paret Ale pun tidak ada yang namanya Firaun. Di Tapsel pun di Tapanuli Selatan tidak ada yang nama Firaun. Itu membuktikan bahwa Firaun itu tidak bahagia mang dunia akhirat. Apa yang membuat bahagia? Huwallazi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah memberikan kebahagiaan, ketenangan itu kepada hati orang yang beriman. Meskipun tinggal di gubuk reot, menunggui sawit orang, tapi bisa bahagia. Buktinya, Pantas Ida Laila dulu tahun 70-an mengeluarkan sebuah lagu. Ida Laila, apabila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Betapa bahagianya mendampingi dirimu dalam suka duka, walaupun hujan basah berdua. Engkau pendodos, aku pengangkong, kata istrinya. Tapi nikmat bahagia rumah tangga mama. Padahal yang didodos pun sawit orang. Cuma kita mengharapkan uang dodos, tapi bahagia. Apa kuncinya? 4. Saya jelaskan yang 4 ini, selesai kita tutup dengan doa. Pertama, yaujatun sholihah, istri yang solehah. Ini kunci. Makanya Nabi menganjurkan kalau cari istri, cari jodoh, tungkahul mara'atu li arba'in, nikahilah wanita itu karena 4 sebab. Tapi jangan lupa, anak lanang berhak memilih, anak wedok berhak menolak. Ya, jangan kita langsung laki-laki memilih perempuan, bisa juga pilihan kita itu ditolak si wanita. Apa kata Nabi? Pertama, nikahilah perempuan itu karena hartanya. Cari di waktu kita dalam proses mencari jodoh, cari orang kaya, boleh. Cari orang kaya kalau dapat. Tapi itu pun jangan berdasarkan itu saja. Kalau hanya karena orang kaya dia baru kita nikahi, nanti dia miskin bercerai. 1. Yang kedua, Allah Nabi menganjurkan wali jamaliha, karena cantiknya. Cari istrimu wanita paling cantik, boleh kalau dapat. Tapi itu bukan ukuran. Wanita ini, maaf kepada ibu-ibu, seperti bunga, layu. Ya, bisa layu. Tapi jangan lupa lagi, kita boleh mencari pasangan yang indah, yang cantik. Seperti kata pepatah, alismu bagai semut beriring, matamu bak bintang kejora, pipimu bak pahu dilayang, dagumu bak lebah bergantung, gigimu seperti biji muntimun. Biji mentimun yang muda, jangan yang tua. Kalau yang tua kuning-kuning, ya kan? Itu disuruh kalau dapat.
Tapi sekali lagi ini bukan ukuran. Yang ketiga, wali nasabiha, faktor keturunan. Disuruh kita itu mencari jodoh. Anak pejabat, kalau bisa anak presiden, anak bupati, anak DPR, anak gadis-gadis, camat, bupati dan lain-lain sebagainya. Tapi itu pun bukan ukuran. Kata Nabi apa yang menjadi ukuran? Fasfara biyatid taribat yadaka. Carilah karena agamanya, taat beragama, berakhlakul karim, engkau pasti berbahagia. Mungkin yang hal ini sudah ada di dalam parumai nama madong Itu sana depan. on magolomon mo yudam. Udah kesana lah. Nilai yang harus diingat. Apa itu wanita soleha? Jangan buruk sangka kepada suami. Umpamanya suami keluar rumah, si istri nelpon, nggak diangkat, nggak boleh buruk sangka. Dalam hati harus baik sangka. Mungkin suami saya lagi sholat, ditelepon lagi jam 2, mungkin nggak diangkat-angkat, mungkin suami saya lagi tidur. Alhasil kita telepon dan diangkat, nggak boleh buruk sangka, tetap harmonis rumah tangga. Ini kunci satu, kuncinya ini satu lagi, bentar lagi, jujur di dalam rumah tangga, jujur ya. Kenapa? Karena mendapatkan wanita itu yang disebut keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sewaktu kita mencari jodoh, boleh kita cari yang punya kelebihan, cari boleh. Tetapi kalau sudah sah menjadi istri kita, sudah dinikahkan, ingat, wanita yang soleh, rumah tangga yang sakinah itu bagaimana supaya langgeng, berumur panjang, tidak berpisah kecuali pisah cerai mati. Kuncinya apa? Tutupi aib, tutupi kesalahan, tutupi kekurangan. Istrimu bukan malaikat, Mang. Pasti ada salah. Suamimu bukan malaikat parumain, pasti ada salah, pasti ada hilang, pasti ada kekurangan, tapi saling menutupi kesalahan. Itulah yang dimaksud keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pasti tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang sempurna menurut saya cuma satu, yaitu rokok. Rokok sempurna, itu aja yang sempurna. Yang lainnya itu tidak ada. Kedua, berakhlak, mufakat. Ada 3 kata Nabi. Tidak akan kecewa orang yang selalu berbuat baik dimanapun kita berada. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tetap ingin ditegakkan. Berbuat baiklah kepada tetangga, kepada sahabat. Ini semua on sude mangnaro onda karang ni denggan nirwali makmur pedot ayam. Belum kau yang dipandang orang, tapi ayah. Isi dia membalasona cogoton homa mang. Lanjutkan kebaikan, budi pekerti orang-orang. Ini satu. Apalagi bermusyawarah di dalam rumah tangga. Walaupun jujur tapi bermusyawarah. Mau ke pasar, ada pernah cerita sedikit ya. Rupanya ini suaminya jujur, istrinya pun jujur, tapi tidak pernah bermusyawarah. Rupanya 2 hari lagi mau ke pesta. Teringatlah si istri ini, itu suaminya ada punya jam, tapi tidak ada lagi talinya. Si suami pun gitu juga, kasihan dia nengok istrinya, anting-antingnya tinggal sebelah. Jadi si suami pun pergi ke pasar beli emas sebelah, anting-anting sebelah untuk melengkapi, tapi tidak musyawarah. Si istri pun ke pekan juga beli tali jam. Jadi si suami dijualnya jam untuk beli anting-anting sebelah. Si istri jual anting-anting untuk beli tali jam, tapi tidak ada musyawarah.
pulang ke rumah, rupanya sudah duluan pulang suaminya. Dari mana tadi? Dari Pekan. Ngapain? Tapi kan besok kita ke pesta. Saya tahu kamu anting-antingmu kan hilang sebelah. Makanya jam saya pun timbang nggak ada talinya, sudah saya jual, sudah saya belikan anting-antingmu sebelah. Pakailah. Kata istrinya, gobloknya kau. Kenapa? Itu anting-anting saya yang sebelah sudah saya jual, sudah saya belikan tadi jammu. Jam tinggal talinya, anting-anting tinggal sebelah. Lantaran tidak ada musyawarah di dalam rumah tangga. Nah, ini harus musyawarah, penting. Jangan sok kita jadi pemimpin, jadi laki-laki lantas memberikan keputusan, gak boleh. Harus musyawarah sama istri. Nah, morahi dan moraran di dapur. Tidak bisa kita sukses kalau tidak karena istri. Ingat itu, adab. Terakhir adab. Adab terutama kepada ibu dan ayah. Main syukuriamu nebeni amang buruma. Masih hidup lagi umam luhut ayamu matar pesta honia. Aku membuat buruau nangi tanda ayahku mak. Syukurlah kepada Allah. Syukuri doon mabisa sonon rota mundangan. Apa yang diharapkan kedua ibu bapak? Bukan harus, tidak pernah berpikir ayahmu sama mamamu mang supaya kamu memberikan mobil mewah Fortuner kepada ibu bapak. Enggak ada, enggak pernah. Seorang tua enggak pernah mengharapkan itu kepada anak. Apa yang diharapkan? Kesuksesan anak-anak. Andai kata hati orang tua kita minta, hati-hati ipangido ilin ayah itu kembali. Tidak terbalas. Makanya siapa yang ingin sukses, bagaimanapun alimnya di dunia ini, sholatnya tidak pernah tinggal 17 kali dia naik haji umroh, jikir dia tiap malam, torikot dia, kalau tidak baik hubungan kepada ibu bapak, nol dia di hadapan Allah. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridho kedua ibu bapak. Murka Allah tergantung murka kedua ibu bapak. Kadang saya nangis mendengarkan syair daripada Iwan Fals, perjuangan ibu ini. Ribuan kilo jalan yang engkau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara kasih yang kau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa barulah sekujur tubuhku, dengan apa membalas. Ibu, ibu. On manamang na sampeon diam kepada saudari kami alahang hidup anggi. Kesuksesan anak itu siapapun anggodung doi jodoh ni anak ni badamgi maparumet kadai. Anggodung doi suami ni boru ni badapung mababere ni badam. Doat kamu anak tahun anggi so sukses. So jadi on kinani insanul kamil, manusia sempurna. Karena doamu ulang pernah kamu mengupat pepatani halap kita natar pilih tupuk natar dokon hagiot. Maon jodoh ni anak tak, maon jodohmu mak. Syukurilah istrimu.
wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi terkadang sesuatu itu tidak kita sukai, kita tinggalkan, kita jauhi, padahal itu yang berguna buat kita. Bisa jadi sesuatu itu ketika datang sangat kita sayangi, 2-3 bulan 3 tahun, itulah orang yang paling kita benci. Makanya jangan kedapatan kita dalam hal ini syukuri apa yang diberikan Allah. Bisa ujian, kadang kesedihan. Kita naik kereta dari Parit Alai menuju Tanjung, sampai di Gang Dairi bocor ban meletus, jangan mengupat. Itu artinya apa? Itu artinya Allah membagi rezeki kepada tempel ban yang ada di dompet kita. Itu tujuannya. Bakal dalam hidup ini jangan mengupat. Pernah ada seorang anak gadis sudah sarjana S2, belum ada jodohnya. Ketika dia sholat asar, habis dia sholat asar berdoa, dia nangis kepada Allah, minta jodoh. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan jodohku ya Allah. Berikanlah jodohku yang menjadi suamiku ya Allah. Laki-laki yang beriman dan bertakwa, berpendidikan, punya pekerjaan tetap ya Allah, bisa mendidik saya menjadi istri solehah ya Allah ya Rabbal Alamin. Nangis dia ketika berdoa. Apa jawaban Allah doanya ini? Nggak level jawabannya. Begitu dia keluar rumah, jawaban dikasih Allah, si anak gadis ini digigit anjing. Itu jawaban yang pertama. Digigit anjing dia, dibawalah ke puskesmas, kurang peralatan, dirujuklah ke rumah sakit termewah. Sampai di rumah sakit datanglah dokter spesialis yang sudah PNS, diobati 3 hari sembuh. Tertarik dia pasien wanita ini karena mengeluarkan nur keimanan dari celah-celah jilbabnya. Akhirnya pun dia meminta nomor handphone, saling bertukar nomor handphone antara dokter dengan pasien. Akhirnya tunangan, lama-lama nikah. Artinya apa? Dia harus digigit anjing supaya bertemu dia dengan calon suaminya. Makanya dalam hidup ini tetap kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Pahit yang datang kita terima, mungkin nanti di belakang ada manisnya. Inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan dalam tausiah ini bermanfaat kepada kita semua. Terlebih-lebih kepada menantu kami, pengantin putra dan putri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.